dengan tajuk keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa saja keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad di jalan kami benar-benar akan memberikan hidayah, petunjuk pada mereka ke jalan-jalan kami. Di dalam ayat ini ditegaskan orang yang berjihad ini kata para ulama ada dua macam. Pertama, menyebarkan Islam, membela Islam dengan perjuangan kemana-mana, termasuk dengan senjata. Ini adalah keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa begitu? Yang menyebarkan Islam kepada bangsa kita, rumpun bangsa Melayu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fiqh, guru-guru kita dulu mengikuti mazhab Imam Syafi'i, di dalam akidah mazhab Imam Asy'ari, dalam tasawuf mazhab Imam Junaid al-Baghdadi. Jadi memang orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyebarkan Islam, membela Islam, kemudian mengusir orang-orang Belanda, orang Jepun, orang Britain, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di dalam ayat ini, orang-orang yang berjihad di jalan kami, benar-benar kami berikan petunjuk pada mereka. Berarti guru-guru kita, karena mereka berjihad, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penyebaran Islam ke seluruh dunia, peran terbesar ini dilakukan oleh orang-orang sufi, orang-orang pengikut tasawuf. Dulu sebelum bangsa Nusantara, rumpun bangsa Melayu sebelum dijajah oleh Spanyol, Portugis, Inggris, Belanda, bangsa rumpun Melayu yang masuk Islam itu baru 20%. Setelah itu datang penjajah datang, guru-guru kita ini terus melanjutkan berdakwah, sehingga setelah bangsa-bangsa rumpun Melayu ini merdeka, Belanda, British, semuanya diusir, rumpun bangsa Melayu yang Islam 90%. Ini dijajah saudara, bangsa kita ini boleh mengislamkan bangsa Melayu di tengah penjajahan. Mengapa? Ini luar biasa Islam yang disebarkan oleh guru-guru kita ini. Karenanya mereka memang benar-benar mendapatkan hidayah dari Allah. Dan ini berbeza dengan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa? Wahabi. Wahabi ini tak menyebarkan Islam. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengislamkan orang kafir, maka Wahabi kerjanya mensyirikkan dan mengkafirkan orang Islam. Gimana? Di dalam hadis orang-orang Khawarij dikatakan yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Orang Khawarij ini suka membunuh orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Dari dulu-dulu memang yang berjuang ini orang-orang sufi. Mulai dari yang mengusir tentara Salibis dari Palestina, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau bermadhab Syafi'i, akidahnya Asy'ari, orangnya sufi. Beliau anak murid dari Imam Muhammad bin Al-Muwaffaq Al-Khabushani. Al-Khabushani muridnya Imam Muhammad bin Yahya. Muhammad bin Yahya muridnya Imam Al-Ghazali. Jadi memang orang-orang sufi. Yang menaklukkan Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau ini anak murid Syekh Ahmad Syamsuddin.
Syekh Aqil Syamsuddin, seorang ulama mazhab Hanafi, thariqatnya Naqsyabandiyah. Thariqat Naqsyabandiyah. Kalau orang-orang Melayu ini dulu, guru-guru orang Melayu rata-rata thariqatnya Qadiriyah. Mengapa Qadiriyah? Orang-orang tua kita dulu kalau bertawassul, Fatihah pertama kepada baginda Rasulullah SAW, yang kedua kepada Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan di Jawa Madura ada lambang-lambang tarekat Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Jilani. Memang orang-orang sufi. Ini yang menyebarkan Islam. Ini keutamaan ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang kedua, jihad yang kedua ini jihad membela Islam dengan ilmu, dengan mengarang kitab, melawan serangan orang-orang di luar Islam. Siapa yang berperang? Yang berperang ini juga ahlus sunnah wal jamaah. Para ulama yang menghantam aliran sesat macam Mu'tazilah, Mujassimah, ini ahlus sunnah wal jamaah. Di India dulu, di India ketika dijajah oleh Inggris ini mengirim seorang misionaris Kristen, seorang profesor Kristen dari Inggris, hafal Al-Quran, pandai bahasa Arab. Orang ini namanya Profesor Vander ini berhasil mengkristenkan banyak orang berdasarkan dalil Al-Quran. Orang dikristenkan pakai Al-Quran. Dia mengarang kitab bertajuk Mizanul Haq, timbangan kebenaran. Yang dibenarkan Kristen, Islam disalahkan. Akhirnya apa? Karena Vander ini meresahkan, ada ulama ahlus sunnah di India, Syekh Rahmatullah bin Khalilur Rahman Al-Hindi Al-Qiranawi, muridnya As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, ngajak debat. Akhirnya debat pertama Vander kalah. Kok bisa kalah? Syekh Khalilur Rahman ini membuktikan kebenaran Islam berdasarkan ayat-ayat yang ada di Injil, yang ada di Bible. Dan beliau ini tahu macam-macam Bible, banyak hafal macam-macam Bible. Vandernya tak hafal. Bahwa baginda Rasulullah SAW benar-benar seorang nabi, dasarnya tidak diambil dari Al-Quran oleh beliau, tapi diambil dari Bible yang terbit di Inggris, Bible yang terbit di Eropa. Bible itu artinya kumpulan perjanjian lama dan perjanjian baru, disebut Bible. Perjanjian lama itu kitab Taurat, perjanjian baru itu kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Pada slot kedua, esok harinya Vander tak datang ke perdebatan karena hari sebelumnya kalah. Akhirnya macam mana umat Islam menang? Selepas itu Vander menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci. Sampai di Mekah, beliau lapor, bagi tahu pada gurunya Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, mufti ulama Syafi'iyah di Mekah Al-Mukarramah. Cerita perdebatannya dengan Vander. Setelah cerita oleh gurunya, kamu tulis perdebatan, kamu tulis berupa kitab. Akhirnya Syekh Rahmatullah ini menulis kitab bertajuk Ilhamul Haq, menjelaskan kebenaran. Kalau Kristen menulis kitab bertajuk Mizanul Haq, timbangan kebenaran. Beliau menjelaskan itu timbangan-timbangan dan timbangannya tak adil, berat sebelah. Beliau menulis kitab bertajuk Ilhamul Haq. Ilhamul Haq ini yang menjadi sumber seorang kristolog dari India yang tinggal di Afrika dulu, namanya Profesor Dr. Ahmad Didat, untuk berdebat dengan orang-orang Kristen di mana-mana. Ya, sumbernya dari Syekh Rahmatullah ini. Nah, ini saudara keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di Indonesia, di Malaysia maupun di negara-negara lain, kami di sini sedang membangun pondok pesantren Al-Hujjah yang terletak di desa Banjarpanjang, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Sumatera. Ini lahan ada 2,5 hektar untuk pondok pesantren Al-Hujjah, pondok pesantren putra, dan lahan sebelahnya 1 hektar untuk pondok pesantren putri. Ini lagi pembangunan musola putra, setelah ini asrama, madrasah, kemudian kamar para asatid. Barangkali saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, kami harap, harapan kami semuanya silahkan yang akan memberikan kontribusi sumbangan bagi pondok pesantren kita ini. Ini insya Allah tujuannya untuk mendidik putra-putri kaum muslimin, terutama yang berada di Provinsi Riau, ala manhaj ahli sunnah wal jamaah, syafi'iyah, asy'ariyah, sufiyah. Saya berharap, kami semuanya berharap sumbangan terbaik Anda untuk pondok pesantren Al-Hujjah ini disalurkan melalui rekening kami di Al-Hujjah, Yayasan Al-Hujjah, Yayasan Islam Al-Hujjah Riau. Sekian harapan dari kami, juga pemberitahuan. Mudah-mudahan Anda semuanya tertarik untuk memberikan kontribusi dan sumbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya sekali jalan gitu? Iya. Istilahnya keras tadi itu bisa untuk ganti saung dia makan, duduk gitu. Kalau plan ke depan Pak Yai, tiap bangunan ada saungnya Pak Yai. Tiap bangunan itu kan tinggi, hampir berapa meter jarak kemarin tinggi kok. Karena kan gedung kan ada 3 tuh Pak. Kalau jaraknya nggak tinggi, nggak lebar, nanti kayak jalan, ini nggak bisa. Hanya mana akhirnya dia berbalik, taruh kompas di Masjid Demak katanya. Nanti tempatnya kan nanti namanya satu-satu. Nanti di atas Pak, nanti kasih pelakar.